Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Subki Hasbi selaku dosen mata kuliah agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang korupsi dan pencegahannya. Pertama ada definisi korupsi yaitu berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum oleh individu atau korporasi dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, dan juga fasilitas yang dimiliki sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan maupun perekonomian negara. Kemudian terdapat macam-macam korupsi yaitu gulul atau penggelapan, rishwah atau penyuapan, khianat, sarikah atau pencurian, serta hirabah atau perampokan. Kemudian sanksi hukum korupsi dalam Islam itu sendiri yaitu gulul penggelapan yaitu dapat memikul harta di akhirat, rishwah penyuapan yaitu laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, khianat masuk neraka jahanam, sarikah pencurian potong tangan, hirabah perampokan potong tangan dan kaki, hukuman mati dan juga penyaliban. Kemudian dampak buruk dari korupsi itu sendiri yang pertama ada dampak korupsi terhadap perekonomian, budaya, sektor privat, korupsi, dan yang terakhir yaitu spiritual dan juga moral. Motif korupsi itu sendiri terdapat lima, yaitu al-ghulul, pengkhianatan terhadap amanah atau jabatan, dipaparkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 161. Kemudian al-hirabah, perampokan atau merampas harta secara terbuka, ada pada Surah Al-Maidah ayat 33. Lalu al-idla, atau suap penyogokan untuk mendapatkan keuntungan pada Surah Al-Baqarah ayat 188. Al-sud, harta haram hasil dari sogokan atau kezaliman pada surah Al-Maidah ayat 42 dan juga 62 hingga 63. Kemudian al-khasar atau kecurangan dalam takaran atau timbangan, yaitu mengurangi hak orang lain dalam kasus transaksi ataupun hal lainnya, terdapat pada surah Al-Mutaffifin ayat 3. Kemudian ancaman bagi perilaku korupsi ini sendiri yaitu ada ancaman bagi spiritual dan akidah, ancaman moral dan sosial, serta ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk upaya pencegahan korupsi itu sendiri, dari level individu, adanya pendalaman ilmu agama di mana memperkuat kesadaran bahwa korupsi ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga dosa besar yang menodai amanah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian pendidikan dan integrasi internalisasi nilai, yaitu membangun landasan moral yang menjadikan individu lebih tahan terhadap praktik koruptif dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Kemudian self-regulation dan mekanisme akuntabilitas personal, yaitu pengendalian diri terhadap godaan didukung mekanisme akuntabilitas seperti transparansi harta dan keterbukaan keputusan. Individu ini akan konsisten menjaga integritas meski ada peluang melakukan korupsi. Kemudian, pembiasaan sikap integritas melalui lingkungan sekitar dan juga menciptakan lingkungan integritas yaitu dalam komunitas yang menjunjung tekanan sosial yang positif, di mana perilaku ini mendukung perilaku jujur dalam norma bersama dan korupsi ini dianggap melakukan secara kolektif. Kemudian ada pun yang di level masyarakat yaitu pemanfaatan media sosial sebagai ruang kampanye anti korupsi, kemudian whistleblower culture atau normalisasi pelaporan penyimpangan dan juga mempersempit ruang gerak korupsi sehingga dibutuhkan keberanian moral dari masyarakat menjadikan korupsi ini sebagai tindakan yang selalu berisiko terungkap. Kemudian yang ketiga itu partisipasi kolektif dan kolaborasi sosial, yaitu kolaborasi antara komunitas, akademisi, media, maupun LSM sehingga memperkuat gerakan anti korupsi karena masalah ini dapat dibantu melalui kekuatan yang kolektif. Yang keempat yaitu pemberdayaan komunitas lokal dan ekonomi bersih. Dengan adanya praktik ekonomi yang transparan di tingkat komunitas dapat memperkuat norma sosial anti korupsi sekaligus memberi teladan nyata bahwa pembangunan dapat berjalan tanpa praktik curang. Adapun upaya pencegahan korupsi di level negara yaitu hukum pidana yang tegas, memperkuat lembaga dan pemberantasan korupsi, membangun sistem peradilan yang adil dan efisien, serta memanfaatkan akses transparansi anggaran dan keterbukaan informasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.